Jumpa lagi Bapak dan Ibu guru hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan coba mengulas tentang panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru untuk pengguna guru. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja ke permasalahan. Pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Pengelolaan kinerja untuk guru terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, dan ketiga penilaian. Sebelah kiri kita ini kita diberi gambaran tentang pengelolaan kinerja periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Berarti ini dalam siklus yang pertama. Di praktik pembelajaran yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama pelaksanaan observasi dan bagian kedua tindak lanjut. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja itu terdiri dari 3 tahap. 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Penilaian. Pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapot pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Di tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Dan pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat menilai rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Jadi ada 3 tahapan dalam pengelolaan kinerja. Sasaran pengguna pengelolaan kinerja ini adalah guru ASN, guru non-ASN dianjurkan, kepala sekolah sebagai atasan, dan kepala sekolah sebagai pegawai. Mulai bulan Januari 2024, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Guru non-ASN dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Kepala sekolah berperan sebagai asesor dan coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja. Kepala sekolah adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM mulai 15 Januari 2024. Halaman beranda pengelolaan kinerja bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah halaman beranda kinerja. Baik Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang pertama, perencanaan kinerja. 1.A. Perencanaan rencana kerja. Langkah pertama itu klik mulai untuk mengisi perencanaan Anda. Untuk mengetahui lini masa pengelolaan kinerja dapat dilihat di halaman beranda. Jadi langkah pertama adalah klik mulai pada halaman beranda pengelolaan kinerja. Ini halaman beranda berisi apa saja? Ini mulai perencanaan kinerja 1 sampai 31 Januari. Kemudian alur pengelolaan kinerja Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oke, setelah kita mengetahui di halaman beranda pengelolaan, kita klik mulai. Anda akan melihat data diri seperti nama, NIP, status kepegawaian, pangkat dan golongan, jenjang jabatan, dan nama satuan pendidikan. Cek data diri Anda di sini. Nah, langkah kedua bagaimana? Pastikan data diri Anda sudah sesuai. Jika sudah, klik data sudah sesuai. Jika belum, maka mohon melakukan pembaruan data di Dapodik apabila tidak sesuai. Edit data hanya dapat dilakukan 1 kali. Jadi Anda mengklik di sini edit jika tidak sesuai. Jika data sudah sesuai, maka kita akan lanjutkan langkah berikutnya. Klik data sudah sesuai. Langkah ketiga, iya lanjut untuk memulai perencanaan kinerja Anda. Setelah langkah kedua itu kita data sudah sesuai, kita klik, maka kita akan ditampilkan data atau jendela ini lanjut perencanaan kinerja dengan data ini. Oke, ini contoh saja, namanya Sri Haryati, NIP-nya 123456789 12345 dan seterusnya. Oke, ya lanjut, kita lakukan langkah ketiga.
klik lanjut. Pada tahapan perencanaan, Anda sebagai guru dapat merencanakan kinerja Anda dengan memfokuskan dari satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari raport pendidikan satuan pendidikan Anda. Apabila tidak ada hasil capaian rapor pendidikan, Anda dapat berdiskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah. Perencanaan kinerja ini terdiri dari 1. Praktek pembelajaran, 2. Pengembangan kompetensi, 3. Tugas tambahan, 4. Perilaku kerja, dan 5. Rangkuman. Bisa kita lihat di tayangan ini. Nah, kalau kita sudah memilih salah satu rekomendasi dari 8 subrekomendasi yang ada, maka kita klik ke tahap selanjutnya, ke pengembangan kompetensi. Kita klik. Jika sudah kita pilih, cukup satu saja yang kita pilih. Anda sudah masuk ke laman perencanaan kerja. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja Anda. Rekomendasi perencanaan Anda didasari dari hasil pencapaian rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Nah, langkah keempat ini, klik rapor pendidikan Satdik Anda untuk melihat hasil capaian. Di langkah keempat, Anda mengklik rapor pendidikan Satdik Anda. Coba kita klik di sini. Nah, setelah kita klik, di sini kita disajikan tentang kualitas pembelajaran yang ada di Satdik kita. Kita bisa melihat yang baik yang mana, cukup dan kurangnya. Oke, Anda dapat berdiskusi dengan atasan untuk mempelajari rapor pendidikan Satdik ataupun info lain tentang tahap perencanaan ini. Kemudian, tahap kelima, klik ke sistem rapor pendidikan untuk melihat hasil capaian yang lebih komprehensif dengan masuk ke platform rapor pendidikan. Kemudian langkah ke-6, setelah kita melihat semua yang ada dalam platform rapor pendidikan secara komprehensif, kita lakukan langkah ke-6 untuk melanjutkan ke pengisian perencanaan kinerja. Klik saya mengerti. Setelah kita klik saya mengerti, maka di situ kita akan diperlihatkan tentang umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian. Kita bisa melihat semua di situ. Ekspektasi pada peserta didik, instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran, aktivitas interaktif. Di situ ada 8 item yang bisa kita pilih. Langkah berikutnya, langkah ke-7, klik lihat indikator lainnya untuk melihat rencana lain indikator yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja Anda. Jadi kita lihat rencana kinerja kita, mana yang kita pilih. Itu di antara 8 itu, dan kita klik langkah ke-7, lihat indikator lainnya. Oke, setelah itu kita di sini diperlihatkan lagi, pilih salah satu indikator yang direkomendasikan atau Anda dapat memilih indikator lainnya jika merasa kurang sesuai. Nah, setelah Anda pilih dari 8 indikator yang ada, misalnya Anda memilih keteraturan suasana kelas gitu ya, dan setelah itu kita pilih, baru langkah ke-9-nya, klik ke pengembangan kompetensi. Kita sudah memilih. Nah, klik pengembangan kompetensi. Anda dapat menyimpan pengerjaan dengan klik save draft atau simpan draft dan dapat diteruskan ke lain waktu jika tidak ingin meneruskan. Tapi jika perencanaan kinerja Anda ingin Anda teruskan, maka kita ke langkah 9, yaitu ke pengembangan kompetensi. Kita klik, maka pada laman pengembangan kompetensi itu akan terbuka dan Anda akan mengisi rencana hasil kerja atau RHK yang Anda ingin buat. Perlu diperhatikan, terdapat minimal poin untuk rencana hasil kerja Anda atau RHK Anda. Total poin yang perlu diajukan minimal 32 dan maksimal sebanyak 128 dalam satu semester. Jadi langkah ke-10, pilih rencana hasil kerja sesuai dengan yang Anda ingin tingkatkan. Di sini misalnya kita pilih, setelah kita memilih, klik di sini, kita pilih, itu nanti ada pilihannya ke bawah. Kita pilih misalnya meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah. Ini poinnya 8. Kemudian pilih berapa target kuantitas yang ingin dicapai, misalnya 2 kegiatan. Berarti nanti poinnya akan mengikuti, dikumulatifkan 8 kali 2 menjadi 16 poin per semester. Jika Anda ingin menambahkan rencana hasil kerja yang lain, maka Anda
meneruskan klik di langkah 12 tambah. Tuh, kita tambah di sini. Kita klik tambah, tuh, maka akan muncul tambahan kotak lagi di bawahnya. Ini tadi yang di atas ini sudah, ini di bawahnya. Tuh, akan muncul tambahan kotak untuk Anda mengisi kembali rencana hasil kerja atau RHK-nya. Pengisian dilakukan sama seperti RHK yang pertama. Kemudian kita pilih langkah 13, klik itu kita pilih dan klik hapus untuk menghapus RHK Anda. Misalnya RHK ini tidak sesuai, kita pilih atau kita ganti, kita hapus. Penambahan RHK dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau ini mau ditambah lagi, kita tambah lagi. Itu. Apabila pengisian sudah sesuai, klik ke tugas tambah untuk langkah yang selanjutnya. Langkah ke-14. Oke. Jadi minimal 32 poin dalam satu semester. Minimal 32 poin dalam satu semester dan paling banyak itu 128 dalam satu semester dari Januari sampai dengan Juni. Itu ya rencana hasil kerjanya. Kalau masih dikira masih ingin tingkatkan lagi rencana hasil kerja kedua, rencana hasil kerja ketiga, rencana hasil kerja keempat dan seterusnya. Jika dipandang sudah cukup atau perlu, maka kita klik ke langkah 14 ke tugas tambahan. Maka Anda dapat mengisi tugas tambahan. Insert ketentuan tugas tambahan. Jadi tugas tambahan ini opsional ya. Tugas tambahan sesuai dengan Perdirjen GTK. Itu tugas tambahan. Oke, tugas tambahannya di sini guru melaksanakan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Target 1 kegiatan. Mau ditambah lagi silahkan. Pilih rencana hasil kerja untuk tugas tambahan Anda dan langkah ke-16 tadi 15 sudah kita pilih tugas tambahannya lagi apa. Kemudian langkah ke-16 klik ke perilaku kerja. Berarti nanti kita akan menuju ke bagian keempat dari perencanaan kerja kita. Klik ke perilaku kerja langkah ke-16. Nah, maka kita masuk ke perilaku kerja sekarang. Perilaku kerja adalah tindakan guru yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Pada laman perilaku kerja, Anda dapat memilih indikator yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ada 7 aspek perilaku kerja yang dapat diobservasi nanti. Baik, 17 pilih indikator perilaku. Pilih Anda memilih di sini. Guru memahami kebutuhan murid dan berusaha memenuhinya. Ini misal 17 indikator perilaku dan masih banyak lagi di situ. Kalau sudah kita pilih, maka kita ke langkah ke-18. Klik rangkuman apabila sudah diisi semua. Nanti dipilih di sini Bapak dan Ibu. Kalau sudah semua kita klik rangkuman. Maka kita akan ke rangkuman di sini. Pada halaman rangkuman, Anda dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja Anda. Mohon untuk memastikan pengisian sudah sesuai dan benar. Kalau ada yang perlu diubah, diubah dulu. Jangan dilanjutkan. Klik lanjutkan, ajukan, lanjut ajukan, klik lanjut ajukan untuk mengajukan perencanaan Anda kepada kepala sekolah. Bila sudah dipandang semua sudah sesuai apa yang kita rencanakan, maka lanjut ajukan. Kita klik langkah ke-19. Nah, di sini perencanaan kinerja Anda sudah diajukan ke kepala sekolah. Mohon untuk memeriksa laman beranda secara berkala untuk melihat status perencanaan kinerja Anda dengan klik cek perencanaan kinerja. Klik cek perencanaan kinerja. Oke, ini alur pengelolaan kinerjanya. Siklus pertamanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nanti ada siklus yang kedua mulai Juli sampai Desember. Harap menunggu persetujuan rencana kinerja Anda dari kepala sekolah. Kita tunggu. Sampai sini langkah perencanaan kinerja sudah selesai dan kita ajukan ke kepala sekolah. Tinggal kita menunggu persetujuan dari kepala sekolah mengenai rencana kinerja Anda. Langkah selanjutnya bagaimana? Oke, menyepakati rencana kinerja. Langkah selanjutnya adalah menyepakati rencana kinerja. Setelah perencanaan kinerja Anda sudah disetujui, Anda sebagai guru perlu kembali memeriksa hasil penyesuaian dari atasan dan apabila sudah sesuai, Anda akan menyepakati rencana kinerja Anda. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah untuk memulai klik cek perencanaan kinerja. Jadi kita klik di sini perencanaan kinerja. Maka kita akan melihat persetujuan dan penyesuaian perencanaan kerja kita. Kemudian cek kembali perencanaan kinerja hasil kerja utama Anda yang sudah disetujui atasan. Kita lihat di situ. Ternyata setelah kita cek di situ ada penyesuaian dari atasan. Jadi melihat persetujuan dan penyesuaian perencanaan kerja ini ada hasil utama, hasil kerja tambah dan perilaku kerja. Ada 3 tahap. Ini tahap pertama hasil kerja utama. Oke, kita lihat ini di hasil kerja utama ada penyesuaian dari atasan. Kita lihat di sini
ini sudah bisa kita lihat rencana hasil kerjanya, meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas, bukti dukungnya ada, target kuantitasnya ada, target waktunya ada, dan yang kedua rencana hasil kerja RHK kita ada penyesuaian dari atasan. Tentang apa? Meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah. Di RHK kedua ada penyesuaian dari atasan. Sekarang setelah ini kita cek, kita ke hasil kerja tambahan. Cek perencanaan kerja yang disetujui atasan. Anda juga dapat melihat penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap rencana hasil kerja tambahan. Hasil kerja tambahan tadi ada penyesuaian dari atasan. Oke. Kemudian setelah kita lihat ini, langkah ketiga kita cek lagi ke perilaku kerja. Perilaku kerja untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Langkah ketiga, klik ke perilaku kerja. Periksa juga penyesuaian dari perilaku kerja. Akan ada tanda ada penyesuaian dari atasan. Oke, berorientasi pelayanan di situ kita lihat ada penyesuaian berorientasi pelayanan, indikator perilaku, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Pengujian perilaku, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara efektif. Nah, apabila semua ini sudah kita lihat dan dirasa sesuai, Anda bisa meneruskan ke langkah 4. Apabila sudah melihat penyesuaian, klik sepakati. Apa yang perlu dicek ini? Bila sudah disepakati, Anda bisa mengklik ini. Baik, setelah kita menyepakati, kemudian pelaksanaan kinerja. Setelah perencanaan, sekarang ke bagian pelaksanaan kinerja. Apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja, laman beranda akan berubah menjadi seperti ini. Jadi seperti ini, sudah berubah seperti ini. Anda dapat memantau proses pelaksanaan kinerja Anda untuk melakukan observasi kelas. Untuk memulainya, klik cek langkah observasi. Jadi ini sudah disetujui, ini masih 0%. Nah, langkah selanjutnya klik cek langkah observasi. Kita klik. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita mengklik observasi tadi, langkah selanjutnya adalah di 2A, diskusi persiapan observasi kelas. Setelah klik cek langkah observasi, maka kita akan memasuki bagian yang berikutnya, yaitu 2A, diskusi persiapan observasi kelas. Untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, klik kumpulkan. Perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Anda tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila yang sebelumnya atau langkah sebelumnya itu belum selesai. Jadi langkah pertama sekarang di bagian berikutnya untuk pelaksanaan observasi adalah klik kumpulkan. Berikut merupakan formulir diskusi persiapan. Setelah kita klik kumpulkan, Anda perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Jadi formulirnya sudah disiapkan di PMN, formulir diskusi persiapan. Jadi di situ pilih perilaku. Langkah kedua, pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Anda dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Apa yang akan kita pilih? Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Atau guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Itu kita beri checklist yang mana yang kita pilih. Pilih perilakunya. Isikan kolom dengan upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Upaya mempelajarinya apa saja, upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku, tolong diisikan. Oke, mohon untuk mengisi jadwal observasi, mendiskusikannya dengan kepala sekolah dan pastikan bahwa waktunya sudah sesuai. Jadi diskusikan dulu dengan atasan. Pilih tanggal, bulannya, tahunnya. Pilih tanggal untuk observasi. Ini di bagian 4 tanggalnya. Kemudian yang kelima, pilih jenjang dan kelas yang akan diobservasi. Pilih di sini. Yang keenam, tulis mata pelajaran atau modul proyek yang ingin diobservasi. Dan yang ketujuh, gunakan kolom ini untuk memberikan informasi penting untuk kepala sekolah. Oke, lanjut. Anda juga dapat mengunggah dokumen pendukung seperti RPP, modul ajar atau perangkat asesmen. Ini belum ada dokumen yang kita unggah. Nah, langkah 8, apabila ada dokumen yang ingin diunggah, klik unggah. Yang ke-9, apabila ingin mengganti dokumen, klik edit, ganti dengan dokumen lain, pilih dalam laptop di folder mana Anda menyimpan dan unggah. Dan ke-10,
penuh. Jika sudah yakin, klik kumpulkan. Jika semua action sudah lengkap, kalau belum, masukkan atau simpan di draft. Kemudian diisikan bagian-bagian yang kurang, dan selanjutnya setelah selesai kita kumpulkan dan klik kumpulkan. Dokumen berhasil dikumpulkan dan langkah selanjutnya adalah guru menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Anda dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi. Mohon untuk diperiksa berkala laman ini. Jadi periksa kembali laman yang ada pada Anda. Mohon untuk diperiksa secara berkala. Kepala sekolah akan melakukan observasi praktek kinerja Anda. Oke, kita lanjut. Langkah ke-11. Cek rincian untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang akan Anda lakukan oleh kepala sekolah. Jadi langkah 11, klik cek rincian untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Kita klik. Nah, kemudian ini setelah kita klik, berikut tampilannya dari rincian observasi. Informasi terdiri dari jadwal dan fokus penilaian dari observasi. Ini jadi terlihat di sini rincian observasinya. Bagaimana observasi kelas akan berlangsung? Ini observasi yang dilakukan sesuai jadwal. Berikut jadwal observasi Anda, tanggal, jenjangnya, kelasnya, mata pelajarannya. Atasan akan mengisi dokumen observasi. Lengkap di sini sudah. Oke. Kemudian step berikutnya 2B, diskusi tindak lanjut observasi kelas. Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, akan muncul tanda checklist. Ini checklist, dan Anda dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Kumpulkan. Langkah pertama adalah klik kumpulkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, setelah ini terlihat ada tanda checklist sudah diobservasi oleh kepala sekolah, maka pengumpulan dokumen tindak lanjut. Langkahnya adalah 1. Klik kumpulkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Ini langkah pertama. Kita klik, Anda akan mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah atau atasan. Hasil observasinya bisa kita lihat di sini. Terlihat di sini. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Jadi ini pemeriksaan hasil penilaian observasi. Fokus perilaku, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nilai atasan dilakukan dan efektif. Catatan, guru melakukan komunikasi positif. Ini sudah nilai atasan. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan seperti peserta didik. Nilai atasan belum dilakukan. Catatan, guru belum melakukan strategi. Fokus perilaku nomor 3. Guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nilai atasan dilakukan tapi belum efektif. Catatan, guru membuat aturan belum mengingatkan. Rekomendasi atasan mempelajari strategi pengelompokan. Langkah selanjutnya, langkah kedua dalam bagian ini adalah klik lanjut untuk memulai pengisian tindak lanjut. Mulai untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Pastikan Anda mengisi dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Di sini bisa kita lihat formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas? Refleksi guru. Saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri, contohnya misalnya. Oke. Langkah ketiga, isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Tadi contohnya, saya kesulitan. Kita klik kembali. Kita lanjut. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk memilih pilihan belajar di platform Merdeka Mengajar untuk kegiatan tindak lanjut Anda. Jadi disuruh melalui PMM. Jadi di langkah keempatnya, pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjutnya. Nah, misalnya di sini pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu di PMM nanti ada. Kemudian pilih materi pembelajaran dari PMM. Materinya apa? Apakah refleksi dalam pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini Anda lebih mengeksplor lagi di platform Merdeka Mengajar, tindak lanjut dari PMM. Langkah ke-6, tuliskan rencana periode Anda untuk mempelajari materi di PMM. Anda bisa menuliskan secara bebas waktunya. Silahkan, bulan apa periodenya, Mei, Juni atau bulan apa. Tentunya jangan sampai lewat dari bulan Juni untuk 1 semester. 7, pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Anda untuk melakukan tindak lanjut. Dukungannya apa? Nah, itu perlu ditulis di situ.
Oke, dilanjutkan. Langkah 8, Anda juga dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya. Jadi silahkan memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya, opsional pilihan belajar lainnya ya. Nah, ini silahkan. Misalnya, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Contohnya, strategi pelompokan yang efektif. Kemudian, apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindakan lanjut tersebut? Contohnya, misalnya melakukan praktik simulasi dengan rekan dan guru lainnya, dan seterusnya. Kemudian, kapan akan melakukan aksi tindak lanjutnya? Mei, Juni, 2 bulan. Oke. Terus langkah ke-9, klik simpan draft untuk menyimpan pengisian tindak lanjut apabila belum selesai dan akan diteruskan di kemudian hari. Tapi kalau sudah merasa selesai dan fix dan sesuai apa yang diinginkan, silahkan Anda kumpulkan dan klik kumpulkan di sini. Misalnya sudah selesai semua, nih periode tindak lanjut. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Memperoleh monitoring dari KS, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen. Sudah selesai semua, klik kumpulkan. Langkah 2B selesai. Langkah 2C, refleksi tindak lanjut observasi. Setelah Anda sudah melakukan kegiatan tindak lanjut melalui pilihan belajar, hasil belajar Anda dapat direfleksikan pada langkah berikut. 1. Untuk langkah pertama, klik kumpulkan untuk memulai refleksi tindak lanjut. Jadi kumpulkan, tadi kan sudah kumpulkan dokumen persiapan, menunggu atasan melakukan observasi, sudah kumpulkan dokumen tindak lanjut, lakukan tindak lanjut. Nah, sekarang pengumpulan dokumen tindak lanjut. Sudah ya, 1, 2, 3. Nah, ini langkah berikutnya, klik. Anda akan diminta untuk mengisi hasil refleksi pembelajaran Anda dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Oke, langkah kedua pada bagian kiri merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut Anda. Klik selengkapnya untuk melihat lebih rinci. Kemudian langkah ketiga, isikan maksimal 500 karakter mengenai hasil inspirasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran. 500 karakter maksimal. Dan 4, isi dengan perubahan yang akan Anda capai dengan maksimal 50 karakter juga. Isi di sini. Langkah kelima, isi 3 tantangan yang paling sulit dihadapi pada saat melakukan perubahan, saat Anda melakukan perubahan. Dan langkah keenam, isi kolom ini dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Bagaimana rencana tindak lanjut untuk perbaikannya? Isi. Lakukan pengisian yang sama apabila Anda juga memasukkan pilihan belajar selain menggunakan platform Merdeka Mengajar dengan pertanyaan yang sama. Langkah ketujuh, klik simpan draft untuk menyimpan pengisian tindak lanjut apabila belum selesai dan akan diteruskan di kemudian hari. Tapi kalau sudah selesai semua dan dianggap sesuai, lakukan langkah ke-8, klik kumpulkan apabila sudah selesai pengisian. Jadi setelah selesai dan dianggap sudah sesuai, ya kita klik selamat. Pelaksanaan observasi kelas sudah selesai, ditandai dengan angka menunjukkan 100%. Selanjutnya Anda perlu mengumpulkan dokumen. Nah, ada 100% ini praktik pembelajarannya selesai. Oke, selanjutnya Anda perlu mengumpulkan dokumen nanti. Sekarang 2D, pengumpulan dokumen bukti dukung. Untuk menindaklanjuti hasil perencanaan kinerja Anda perlu mengunggah bukti dukung hasil pembelajaran Anda dari pelatihan mandiri PMM. Langkahnya bagaimana? Langkah pertama, klik kumpulkan untuk memulai unggah bukti dukung. Unggah bukti dukung. Bukti dukung berbeda-beda tergantung dari RHK yang sudah disetujui. Jadi kumpulkan, klik, akan muncul daftar rencana hasil kerja RHK yang Anda sudah ajukan dan disepakati oleh kepala sekolah. Anda perlu mengumpulkan bukti dari hasil belajar. Nah, langkah yang kedua berikutnya adalah klik kumpulkan untuk mulai mengunggah bukti dukung untuk setiap RHK. Oke, kita klik kumpulkan semester 1. Langkah ketiga selanjutnya, klik unggah untuk mulai mengunggah bukti dukung hasil belajar Anda dari PMM. Hasil belajarnya kita cari, kita unggah di folder mana kita menyimpannya. Kemudian bukti dukung dapat diunggah dari laptop atau komputer Anda, atau Anda juga dapat langsung mengambil dari laman bukti karya Anda. Langkah keempat, klik unggah dokumen atau ambil karya untuk melampirkan hasil bukti belajar Anda. Unggah, sini dokumennya, ambil karya. Oke, bukti dukung sudah terunggah di sistem pengelolaan kinerja. Langkah berikutnya adalah langkah kelima, klik cek untuk melihat kembali hasil unggahan, dan klik edit. Langkah keenam, klik edit apabila ingin mengganti dokumen, dan langkah ketujuh, Anda bisa menyimpan hasil pengerjaan Anda sebagai draft jika belum mau dikumpulkan.
Tapi kalau sudah sesuai dan pas semuanya, maka kita klik kumpulkan. Selamat, sampai di sini bukti dukung Anda sudah berhasil dikumpulkan, ditandai dengan sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. Langkah selanjutnya adalah klik cek untuk melihat hasil pengunggahan Anda. Kita cek di sini. Itu nanti akan kelihatan. Jadi pengembangan kompetensi sudah selesai kita kumpulkan. Nah, langkah ke-10, apabila Anda juga melakukan tugas tambahan, mohon untuk melaporkan bukti dukung tugas tambahan Anda. Klik kumpulkan dan mulai mengunggah bukti dukung. Seperti halnya dengan pengembangan kompetensi tadi. Oke, nah ini adalah pertanyaan yang sering diajukan. Apa yang harus dilakukan jika saya tidak bisa akses pengolahan kinerja dikarenakan jenis PTK berbeda? Maka jawabannya adalah Anda dapat menghubungi operator sekolah untuk melakukan perubahan jenis PTK yang sesuai melalui Dapodik. Yang kedua pertanyaan, apakah memungkinkan untuk memilih lebih dari satu sub indikator pada tahap perencanaan kinerja di praktek kinerja? Jawabannya adalah pada tahap perencanaan kinerja, pendidik hanya dapat memilih satu sub indikator peningkatan sebagai fokus utama. Hal ini dilakukan untuk memastikan perencanaan yang terfokus dan pengembangan yang lebih efektif. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah jika saya sudah membuat sasaran kinerja pegawai SKP di pengelolaan kinerja PMM, apakah perlu juga saya membuat sasaran kinerja SKP di kinerja? Jawabannya adalah apabila Anda sudah membuat sasaran kinerja pegawai SKP di pengelolaan kinerja PMM, Anda tidak perlu membuat sasaran kinerja pegawai SKP karena pengelolaan kinerja PMM telah terintegrasi dengan kinerja. Kecuali Anda adalah guru atau Kepsek di bawah naungan Kemenak, maka untuk sementara ini Anda masih perlu mengisi pada sistem kinerja BKN saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perencanaan kinerja hanya dapat dilakukan pada bulan pertama di setiap semester baru? Jawabannya adalah penyusunan perencanaan kinerja disarankan dilakukan pada bulan pertama di setiap semester baru. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pendidik dalam berdiskusi dengan kepala sekolah guna melakukan evaluasi dan penyesuaian yang lebih efektif terhadap penyusunan perencanaan kinerja. Baik, demikian yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu. Pelajari lebih lanjut, mulai akses pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar sekarang, pahami alur dan penggunaan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di link.3/pengelolaan kinerja PMM. Demikian yang bisa disampaikan, salah hilap mohon maaf. Salam sehat dan selalu bahagia.